Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi-materi PKN. Oke, buat materi yang pertama di sini ada hakikat Pancasila, alasan rasional pendidikan, ada visi dan misi Pancasila. Untuk visinya, sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan sikap dan perilaku, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap iptek dan seni, yang dimana menghasilkan output Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi yang diharapkan, sikap tanggung jawab, pengenalan masalah hidup, lalu pemecahan masalah. Lalu bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal. Untuk yang pertama di sini sila 1 menjiwai sila ke-2, 3, 4, dan 5. Lalu sila ke-2 dijiwai sila ke-1 dan menjiwai sila ke-3, 4, dan 5. Lalu sila ke-3 dijiwai sila 1, 2, dan menjiwai sila 4 dan 5. Dan lalu sila ke-4 dijiwai sila 1, 2, 3 dan menjiwai sila ke-5. Sila ke-5 dijiwai sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Fungsi sila-sila. Sila pertama sebagai moral negara, sila kedua sebagai moral negara juga, sila ketiga sebagai dasar negara, sila keempat sebagai sistem negara, dan sila kelima sebagai tujuan negara. Oke, untuk materi kedua di sini ada filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara etimologis, istilah filsafat, filosofi dalam bahasa Inggris. Lalu filosofia dalam bahasa Yunani. Lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Berakar pada filos yang berarti pilih atau cinta, dan sofia yang berartikan kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Bisa juga kebijaksanaan, sehingga filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Etimologis. Perkataan Pancasila terdapat dalam perpustakaan Buddha, yaitu dalam kitab Tripitaka, di mana di dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral. Lalu terminologis. Rumusan Pancasila tersebut secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI. Filsafat Pancasila yang asli. Pancasila merupakan konsep adiktif filsafat barat. Pancasila terinspirasi konsep humanis, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialis Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Untuk materi selanjutnya ada Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila adalah ilmu nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bahasa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Pancasila era kemerdekaan. Era kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. Untuk yang pertama ada dari sudut hukum proklamasi, merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum
kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. Untuk yang kedua ada secara politis. Ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi RI. Proklamasi era Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai kegiatan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila era Orde Baru. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto membawa dampak di kehidupan dan di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sosial dan budaya, termasuk pendidikan. Lalu mempunyai program pembangunan jangka panjang atau disebut PJVI yang fokus ke 4 strategi. Yang pertama, menghapus PKI. Yang kedua, mengkonsolidasi pemerintah. Yang ketiga, menghapus dualisme kepemimpinan nasional. Lalu politik dari pengaruh Nasakom. Lalu di sini ada Pancasila era reformasi. Reformasi diartikan pembaharuan dari paradigma pola lama ke paradigma baru untuk menuju kondisi yang lebih baik dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada materi tentang ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Di Indonesia, Pancasila dijadikan dasar negara atau ideologi untuk mengatur penyelenggara negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Filosofi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life atau pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Untuk materi selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem moral dan etika bermasyarakat atau civic virtue. Konsep moral. Moral adalah sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Moral juga diartikan sebagai ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh masyarakat agar menjadi baik, dan biasanya muncul dalam kehidupan masyarakat. Lalu moral juga harus diiringi dengan etika. Pancasila sebagai moral. Pancasila diyakini menjadi moral karena selain dari etimologis, dari arti sebenarnya, Pancasila adalah 5 nilai moral yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, yang dimana diyakini sebagai moral bangsa itu sendiri. Karena kenyataannya Pancasila adalah suatu keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai moral di Indonesia. Konsep etika. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas.
Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya juga baik. Setiap orang memiliki moralitas, tapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Pancasila sebagai etika. Etika dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak bisa disisihkan karena isinya mengajarkan tentang nilai yang tercantum kebaikannya. Menurut Nartati, pada tahun 2019, etika Pancasila ialah etika dasar penaksiran buruk dan baik dalam nilai sila dan perilaku, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kehidupan dan keadilan. Untuk civic virtue yang secara unsur biasanya merupakan gabungan kata yang terdiri akan civic yang diambil dari bahasa Latin yaitu civicus, memiliki arti tempat yang penuh dengan etika dan kebudayaannya, sedangkan kata virtue juga diambil dari bahasa Latin yakni virtus yang diterjemahkan menjadi kebaikan. Untuk materi selanjutnya ada Pancasila sebagai identitas suatu negara. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan terus peluang yang ada. Di sini ada faktor pembentuk Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama ada faktor objek, yang kedua ada faktor subjektif. Lalu peran Pancasila sebagai identitas nasional. Peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa pada Undang-Undang 45 mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada peran Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merelasikan kepentingan manusia. Materi selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan suatu tatanan untuk mengatur bagaimana seharusnya setiap insan Indonesia mencari dan menemukan kebenaran dan kemampuan manusia yang selalu berkembang dalam mewujudkan makna hidup. Di sini juga ada meliputi pemahaman-pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, setiap iptek harus berkembang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang kedua, setiap perkembangan iptek harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek. Yang keempat, setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber sosiologis dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi
ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, sumber historis harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila. Yang ketiga, sumber politis sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Untuk materi selanjutnya ada politik dan strategi nasional. Untuk politik nasional, secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan atau kebijakan. Politik dalam artian politik berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara atau bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Lalu ada konsep politik nasional. Jadi konsepnya jika politik diartikan segenap kegiatan negara yang berpengaruh dan penting mengenai penetapan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat untuk dapat memecahkan masalah negara dengan sebaik-baiknya. Maka pengertian politik nasional adalah azas, haluan, usaha, kebijakan tindakan dari negara dalam melakukan pembinaan. Lalu ada strategi nasional, adalah perencanaan dan memutuskan suatu untuk kepentingan negara. Dan selanjutnya ada konsep strategi nasional. Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasional dirancang untuk menjawab kepentingan nasional negara tersebut. Lalu ada juga geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Nah, lalu geostrategi. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Ada juga hubungan geopolitik dan geostrategi. Sebagai suatu kesatuan negara kepulauan secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Untuk materi selanjutnya ada hak asasi manusia dan rule of law. Nah, perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Perkembangan di Indonesia, perkembangannya pada periode sebelum kemerdekaan pada tahun 08 sampai 45. Lalu periode setelah kemerdekaan pada tahun 45 sampai sekarang. HAM di Indonesia. HAM di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Lalu juga ada hak HAM sebagai kebijakan negara. Disebut di dalam undang-undang tersebut bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai secara kodrati, melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Lalu juga pada tahun pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Konven Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan Konven Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
internasional. Lalu di sini juga ada hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi dalam kaitan hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung. Untuk materi selanjutnya ada demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme suatu sistem pemerintah atau negara sebagai langkah mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yang dimana eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk mewujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang bersifat independen dan berada dalam peringkat yang sejajar antar satu dan lainnya. Lahirnya negara Indonesia tidak terlepas dari pilar demokrasi konstitusional yang di dalamnya terkandung 2 prinsip utama, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Untuk materi selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban warga negara. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila. Sila pertama, berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Sila kedua, berhak mendapatkan keadilan di dalam mata hukum. Sila ketiga, berhak ikut serta dalam bela negara. Sila keempat, berhak mengeluarkan pendapat. Dan sila kelima, berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain atau pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak. Bahkan semenjak lahir, hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia atau HAM. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 27 hak warga negara Indonesia dalam pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pasal 28 hak warga negara Indonesia dalam pasal 28 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk materi terakhir ada warga negara di era teknologi digital. Generasi digital merupakan generasi yang lebih banyak menggunakan gadget untuk beraktivitas di kehidupannya. Lalu ada etika berinternet. Etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia cyber. Menurut Turlow, etiket adalah etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media daring. Ada juga pembelajaran berbasis teknologi digital. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah.
dan lembaga pendidikan lainnya, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan, kata Hujair pada tahun 2009. Lalu ada juga analisis data penggunaan internet. Nah, dalam laporan bertajuk Profil Internet di Indonesia pada tahun 2022, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau yang disebut AVJII menyatakan jumlah penduduk di Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet pada kurun 2001 sampai 2022 mencapai 210 juta orang. Sebelum pandemi, jumlah penggunaan internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta orang. Laporan AAJI menunjukkan tingkat penetrasi internet pada periode sama mencapai 77,2%. Baik, mungkin itu sekilas tentang materi PPKN. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.